Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah tentang analisis sumber belajar dan alat pembelajaran yang beranggotakan saya, Julia Ridwan Majid, dengan NPM 202014501054. Selanjutnya Azi Prasetyo dengan NPM 202014501079. Lalu Muhammad Farhan dengan NPM 202014501107. Dan yang terakhir Suryo Aji Sugiono dengan NPM 202014501081. Baik, saya akan mempresentasikan tentang proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum, suatu lembaga pendidikan agar dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang dibantu oleh guru melalui proses pengajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, selain guru dan siswa, dua unsur yang sangat penting adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu jenis metode pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas, dan respon yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suryo Aji desu. Analisis proses belajar mengajar. Analisis proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya menghantarkan para siswa menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Sumber belajar dan sistem pembelajaran. Sumber belajar secara sempit, sumber belajar diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan yang dapat didengar secara auditif maupun yang dapat dilihat secara visual. Sistem pembelajaran adalah sumber-sumber belajar atau media yang disusun terlebih dahulu dalam proses desain atau pemilihan dan pemanfaatan dan disatukan ke dalam sistem pembelajaran yang lengkap untuk mewujudkan proses pembelajaran yang terkontrol dan berarah tujuan. Jenis-jenis sumber belajar. Manusia belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai belajar melalui pendidikan yang khusus pola, seperti guru, konselor. Yang kedua, bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran, baik pesan itu dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Jenis-jenis sumber belajar. 3. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. 4. Alat dan perlengkapan sumber belajar. Dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya. 5. Aktivitas. Biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara metode dan teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Heinrich, Molenda, dan Russell tahun 1993, media merupakan saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerimaan pesan. Dengan demikian, yang dimaksud media pembelajaran merupakan alat atau wahana untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam proses belajar mengajar. Macam-macam media pembelajaran. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Media ini menampilkan gambar diam seperti film, rangkai foto, gambar atau lukisan,
cetakan, dan juga yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur rupa dan gambar. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.